Bismillah, halo semuanya. Video kali ini kita akan membuat proses CRUD, Create, Read, Update, Delete dengan menggunakan Laravel, tetapi dengan cara yang lebih cepat dan juga memikat. Kalau di cara yang sudah kita sampaikan, kita membuat proses CRUD dengan menyiapkan beberapa hal ya. Kita siapkan untuk model untuk melakukan akses ke database kita. Kita siapkan controller yang di dalamnya ada fungsi menampilkan data, menyimpan data, perbaikan data, dan juga fungsi untuk melakukan penghapusan data. Kita juga perlu menyiapkan untuk view, di mana dari view ini akan digunakan untuk menampilkan data kita. Dan untuk melakukannya, di video kali ini, kita akan sampaikan sebuah tools yang akan membuat proses CRUD tidak akan selama itu. Dan kita akan menggunakan yang namanya Filament, teman-teman. Filament adalah sebuah tool untuk mempermudah proses pengaturan data yang ada di website Laravel kita. Filament sendiri disusun dengan menggunakan beberapa hal berikut ini. Dia disusun dari Tailwind CSS, Alpine JS, Laravel, dan juga Livewire. Langkah pertama yang akan kita lakukan nantinya adalah membuat project Laravel kita. Berikutnya kita install Filament di project Laravel yang kita punya. Langkah ketiga kita tentukan form untuk melakukan penambahan data dan juga form untuk melakukan pengeditan data. Dan kita akan sampaikan di sana tentang field apa yang akan tampil, tipe dari field kita, dan juga rules yang kita berikan terhadap field tersebut. Langkah yang keempat adalah kita tentukan format untuk menampilkan data kita. Bisa kita berikan pencarian, pengurutan, dan aksi apa saja yang akan kita berikan. Kalau semua langkah tadi sudah kita lakukan, maka akhirnya web CRUD kita lengkap dengan loginnya sudah bisa kita manfaatkan. Kalau semua langkah sudah dimengerti, mari langsung saja kita mulai untuk membuat CRUD kita dengan menggunakan Laravel dan Filament. Di sini saya akan menggunakan XAMPP, kemudian saya nyalakan untuk Apache-nya dan juga MySQL-nya. Dan pertama di sini kita akan membuat database terlebih dahulu. Berikutnya saya akan membuat database kita. Kita akan buka di bagian localhost phpMyAdmin. Saya akan buat satu buah database baru. Di bagian database baru misalnya kita akan berikan nama misalnya adalah CRUD Filament misalnya. Kemudian saya klik di bagian create ya. Nanti dia akan membuat satu buah database baru ya di bagian MySQL kita dengan nama CRUD Filament. Nah, langkah selanjutnya di sini kita akan membuat untuk project kita, di mana project kita akan kita gunakan untuk meletakkan file-file dari Laravel kita ya. Nah, di sini saya akan membuat untuk projectnya di desktop saya saja. Saya akan masuk ke bagian desktop, kemudian saya akan buat satu buah folder baru di bagian desktop saya ya. Saya masukkan bagian new, kemudian bagian folder. Saya pilih namanya, saya akan samakan dengan database kita tadi. Namanya adalah CRUD Laravel ini. CRUD Filament ya, CRUD Filament. Oke, kemudian saya enter. Berikutnya saya akan buka untuk Visual Studio Code saya. Oke, saya akan buka terlebih dahulu untuk Visual Studio Code saya. Kemudian saya akan geser ya dari folder yang ada di desktop ini, saya akan geser kemudian saya masukkan ke bagian Visual Studio Code. Oke, berikutnya saya akan install terlebih dahulu untuk Laravel ya, dan kita akan menggunakan terminal yang disediakan oleh Visual Studio Code ini saja. Bisa teman-teman ketikkan Ctrl kemudian diikuti dengan tanda backtick ya yang ada di sebelah kiri atas ya kalau di tempat saya. Silahkan diklik di bagian Ctrl kemudian backtick. Kemudian di sana, di bagian terminal, dia akan terbuka ya di bagian Visual Studio Code-nya. Coba saya agak besarkan. Kemudian di sana kita akan install pertama kali di sini untuk project Laravel kita ya di bagian terminal ini. Coba saya agak besarkan untuk Visual Studio Code saya. Kemudian di bagian terminal, saya tuliskan perintah untuk install Laravel ya. Saya masukkan composer, create, -project, kemudian Laravel, /Laravel, saya tentukan saja sekalian untuk versi dari Laravelnya, saya masukkan versi 10. Kemudian saya akan berikan tanda titik di belakangnya, sehingga dia tidak akan membuat folder baru ya, sehingga dia langsung masuk ke bagian folder dari CRUD Filament ini. Kalau sudah seperti ini, langsung di enter saja teman-teman ya, kemudian silahkan ditunggu sampai dengan proses instalasi dari Laravel ini selesai. Oke, untuk proses instalasi dari Laravel sudah, coba saya clear dulu. Kemudian selanjutnya kita akan perlu melakukan pengaturan ya di bagian file env kita supaya di sini Laravel kita bisa nyambung ke database CRUD Filament kita ya. Di sini silahkan diatur untuk di bagian database ya. Sedangkan untuk bagian username serta password silahkan teman-teman sesuaikan karena di sini saya menggunakan untuk XAMPP maka saya biarkan untuk username-nya adalah root kemudian passwordnya kosong ya.
Nah, database-nya saya ganti dulu, bukan Laravel tetapi CRUD Filament ya, sesuai dengan yang di database teman-teman ya. Di sini kita buat tadi untuk namanya adalah CRUD Filament. Sehingga saya buat sama saja CRUD Filament. Oke, kalau sudah seperti ini coba kita close saja. Kemudian kita buka terminal ya dengan menggunakan Ctrl backtick lagi. Kemudian saya akan jalankan untuk PHP Artisan Serve, PHP Artisan Serve. Kita pastikan bahwa Laravel sudah bisa running di lokal kita. Saya akan buka, kemudian saya akan masukkan di 127.0.0.1 portnya 8000. Saya enter. Nanti harusnya tampilan Laravel sudah tersedia ya di browser kita. Kalau Laravel sudah terinstall di laptop kita, mari langsung saja kita akan install untuk Filament teman-teman ya. Kita akan install dengan menggunakan terminal saja yang disediakan oleh Visual Studio Code. Jangan di close ya di bagian terminal ini, kita buat untuk terminal yang baru. Saya klik di bagian New Terminal ini. Kemudian saya akan masukkan perintah di sana untuk install dari Filament supaya dari Filament tersebut langsung nyambung dengan Laravel di bagian project kita ini. Untuk melakukan instalasi dari Filament, silahkan teman-teman diketikkan Composer require Filament /filament seperti ini ya. Kemudian langsung di enter saja. Oke, proses instalasi dari Filament sudah. Selanjutnya teman-teman, di sini sebelum kita menggunakan Filament, kita perlu memasukkan untuk username dan juga password ya. Nah, username dan juga password digunakan untuk login ke aplikasi atau admin dari Filament ini. Nah, supaya dia bisa menerima dari project kita ini, dia bisa menerima untuk username dan juga passwordnya, kita perlu melakukan yang namanya proses PHP Artisan Migrate. Di mana dengan menggunakan Artisan Migrate ini, nanti dia akan masukkan skema bawaan dari Laravel berupa tabel user. Nah, saya akan masukkan dengan PHP Artisan Migrate seperti ini, kemudian saya enter. Maka skema dari user nanti dia akan masuk ke database kita. Dari yang sebelumnya CRUD Filament ini kosong, belum ada isian struktur sama sekali. Nanti kalau kita sudah masukkan dengan menggunakan PHP Artisan Migrate tadi, maka skema yang ada di bagian Laravel dia akan dimasukkan ke database CRUD Filament ini. Coba kita cek dulu apakah prosesnya sudah selesai ya. Karena coba kita cek di bagian struktur, nanti dia akan memasukkan 5 buah tabel dari file job kemudian sampai dengan user. Nah, kalau kita sudah lihat seperti ini, coba kita klik di bagian user, kemudian kita klik di bagian browse ya. Dia tidak akan menampilkan satu data pun ya di bagian tabel user ini. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan user yang akan digunakan masuk ke halaman login yang kita buat dengan menggunakan Filament nanti. Silahkan masuk lagi ke bagian terminal yang ada di Visual Studio Code, kemudian coba saya klik dulu. Kemudian silahkan tuliskan perintah PHP Artisan make Filament minus user seperti ini. Kemudian silahkan di enter. Maka dia akan membuat untuk prompt ya, supaya kita bisa memasukkan untuk data login kita. Misalnya di bagian name, kalau dia keluar seperti ini, saya masukkan Rafif misalnya. Kemudian email address-nya di rumahrafif@gmail.com. Kemudian dia minta untuk passwordnya berjumlah 8 digit ya. Saya akan masukkan dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 misalnya ya. Kemudian saya enter. Nanti dia akan memberikan perintah, kita bisa login dengan menggunakan alamat admin ya. Kemudian login, kemudian ada perintah lagi, apakah kita akan memberikan steering ke bagian repo ya. Saya berikan no saja. Dan saya enter. Nah, berarti di sini dia prosesnya sudah ya. Saya coba clear dulu. Kemudian kita pastikan di bagian tabel user apakah datanya masuk ataukah tidak. Saya klik di bagian browse. Nanti dia akan menampilkan satu buah data baru di sini dengan nama Rafif, kemudian emailnya di rumahrafif@gmail.com seperti ini. Coba sekarang saya akan masuk ke project Laravel ya, kemudian masuk ke alamat sesuai dengan yang disampaikan ya di bagian prompt tadi. Kita masuk ke bagian /admin. Kemudian silahkan di enter saja. Nanti di sana kita bisa masukkan username, email, dan juga password yang sudah kita siapkan tadi ketika ada perintah untuk memasukkan data tadi ya. Ada nama, kemudian ada email, kemudian ada passwordnya. Nah, seperti ini. Kemudian silahkan dimasukkan untuk email address dan juga password yang teman-teman masukkan tadi.
Kalau di saya adalah di rumah rafif@gmail.com, kemudian passwordnya 123456 ya. Kemudian pilih di bagian remember me saja. Kemudian saya klik di bagian sign in, maka dia akan masuk ke bagian dashboard dari Laravel filament ini. Sampai 8 ya, saya ulangi dulu. 12345678 ya, bagian passwordnya. Saya klik lagi di bagian sign in, harusnya dia sudah masuk ya, nanti ke bagian dashboard dari filament ini. Kita tunggu dulu. Oke ya, sudah masuk. Ini adalah dashboard dari filament kita. Di sini dia belum punya untuk menu satu pun ya, hanya ada tulisan dashboard saja. Nah, selanjutnya kita akan membuat untuk tabel, di mana tabelnya akan digunakan untuk melakukan penambahan data, melakukan edit data, serta delete data. Dan tabelnya kita akan berikan nama misalnya adalah student ya, di mana nanti ada beberapa kolom, ada NIM, nama, dan juga fakultas. Saya akan buat modelnya dulu dan saya akan buat untuk migration-nya ya dengan menggunakan terminal. Silahkan dibuka lagi untuk Visual Studio Code-nya. Kemudian di sini saya akan buat satu buah model baru. Saya masukkan PHP artisan make model student ya. Nama dari modelnya adalah student. Kemudian langsung kita buat sekalian untuk migrate-nya. Saya berikan -m seperti ini, kemudian saya enter. Nanti dia akan membuat dua buah file teman-teman ya. File pertama adalah bagian modelnya, kemudian yang file kedua adalah file untuk melakukan migration. Kita akan buka terlebih dahulu untuk di bagian migration, kemudian lanjut kita buka di bagian model ya. Saya akan buka di bagian migration terlebih dahulu, dia ada di bagian database, kemudian migration, kemudian dibuka untuk bagian migration ini. Ya, di sini ini adalah di bagian migration-nya. Saya akan tambahkan beberapa kolom ya di bagian tabel student nanti. Yang pertama saya masukkan tabel, kemudian di sini saya akan masukkan string saja. String, kemudian nama kolomnya adalah NIM. Kita buat untuk NIM-nya ini adalah unique ya, unique. Bukan unique ID, unique. Oke, kemudian yang berikutnya saya masukkan nama, string. Kemudian di sini adalah nama, kemudian satu lagi saja, tabel, tipenya enum ya, untuk yang di bagian kolom yang ketiga yang kita buat ini, kolomnya enum, kemudian namanya misalnya saya berikan nama fakultas begini, di mana di bagian nama fakultas kita masukkan beberapa pilihan nanti, misalnya ada MIPA ya, kemudian yang berikutnya adalah FEBI misalnya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam misalnya ya. Kemudian yang berikutnya Soshum seperti ini ya. Jadi ada 3 buah kolom yang kita buat. Selanjutnya setelah kita siapkan untuk migration-nya, kita buka untuk bagian modelnya ya. Untuk model dia bukan lagi di bagian database, tapi di bagian app, kemudian models, kemudian di bagian student ya. Nah, di sini kita tambahkan satu buah protected variable ini. Protected, kemudian filable. Filable ini kita masukkan kolom-kolomnya ada name, kemudian nama, kemudian yang ketiga di sini adalah fakultas. Ya, sudah kita lakukan pengaturan tadi di bagian migration dan juga di bagian model. Selanjutnya kita lakukan PHP artisan migrate lagi. Saya clear dulu, kemudian saya masukkan PHP artisan migrate ya, kemudian saya enter saja. Nanti dia akan memasukkan untuk tabel student ya di bagian database kita. Kalau kita lihat sekarang di bagian CRUD filament, nanti dia akan menambahkan satu buah tabel. Nama tabelnya adalah student ya di sini ya, student. Kalau kita lihat di bagian struktur, nanti dia akan memasukkan beberapa kolom yang kita tambahkan tadi, ada NIM, nama, dan juga fakultas. Ada NIM, nama, dan juga fakultas. Langkah selanjutnya kita akan membuat untuk post resource teman-teman ya di bagian filament. Jadi post resource ini dia akan membuat sekumpulan dari file, di mana dari kumpulan file ini akan bisa membentuk proses CRUD dengan mudah teman-teman ya. Nah, caranya kita buka lagi untuk bagian terminal kita. Ini saya clear dulu. Oke, kemudian saya akan masukkan perintahnya dengan menggunakan perintah PHP artisan make filament resource ya, filament resource, kemudian masukkan nama dari resource yang akan kita buat. Saya masukkan misalnya namanya student resource seperti ini. Ya, kemudian kita enter saja.
Nah, teman-teman, kalau misalnya mau melihat untuk dokumentasinya dari Filament, silahkan diarahkan ke bagian filament.php.com, kemudian klik di bagian Documentation. Nanti dia akan memberikan informasi cara yang bisa kita lakukan terkait dengan filament ini. Misalnya untuk melakukan instalasi, ya. Kemudian kalau kita sudah membuat instalasinya nanti, kita bisa membuat beberapa hal ya. Misalnya di sini ada form builder, kemudian tabel builder. Nah, form builder ini digunakan untuk menampilkan dari form ya, form yang akan kita gunakan untuk melakukan proses create ataupun proses edit. Nah, tabel builder ini digunakan untuk menampilkan datanya ya, menampilkan data dari data ya, tabel yang kita punya. Coba kita lihat tadi untuk proses membuat resource apakah sudah selesai. Oke, sudah selesai. Sekarang coba kita refresh lagi ya di bagian admin filament ini. Coba saya refresh. Kalau yang sebelumnya tadi hanya ada satu buah menu saja, menu dashboard. Kalau sekarang saya refresh, nanti dia akan menambahkan satu buah menu ya di bagian admin kita ini dengan nama yang kita buat di bagian model kita ya, sehingga ada student. Ini adalah resource yang baru saja kita buat dan dia akan menambahkan dari model yang kita punya. Coba saya klik di bagian student. Nanti dia akan memiliki beberapa menu ya, di bagian student ini dia akan memberikan tampilan, kemudian ada tombol untuk melakukan penambahan data. Nah, seperti ini ya, ini adalah tampilan awal untuk menampilkan data-data yang kita punya. Sedangkan di sana juga ada satu buah tombol, nama tombolnya adalah New Student. Dia digunakan untuk melakukan penambahan data dari tabel student kita. Nah, selanjutnya kita akan melakukan proses untuk menambahkan dari form di bagian New Student ini, sehingga nanti dia bisa memberikan field, misalnya name ya, kemudian ada nama, kemudian ada fakultas. Nah, untuk melakukannya mari kita buka lagi untuk bagian Visual Studio Code kita. Dan untuk mempermudah proses ketika kita melakukan proses pengembangan dengan menggunakan filament, kita menggunakan snippet saja ya, daripada kita harus menghafalkan untuk sintaks-sintaksnya. Silahkan dibuka di bagian extension teman-teman ya, kemudian di sana kita akan cari salah satu ekstensi dari filament, namanya adalah filament snippet ya. Silahkan dicari filament snippet ya, filament snippet. Kalau misalnya teman-teman belum punya, silahkan di-enable saja, di-install saja, kemudian di-enable. Biasanya dia butuh untuk proses melakukan reload terlebih dahulu ya untuk Visual Studio Code saja. Visual Studio Code-nya silahkan di-reload saja. Untuk VS Code-nya kalau misalnya sudah di-install dan sudah di-enable. Ini adalah untuk ekstensi yang pertama. Kemudian ekstensi yang kedua, teman-teman bisa gunakan namanya PHP namespace resolver teman-teman. PHP namespace resolver ya, silahkan di-install kemudian langsung di-enable. Nah, PHP namespace resolver ini gunanya nanti ketika kita memanggil salah satu kelas yang dimiliki oleh di filament ini, nanti tinggal kita klik kanan kemudian import class begitu. Nanti dia akan menambahkan di bagian atas dari project kita. Ini saya close saja di bagian extensionnya, ini juga saya close ya. Kalau misalnya sudah, mari kita lanjut untuk meneruskan proses membuat CRUD kita. Di sini filament resource sudah ya. Sekarang mari kita buka untuk resource yang kita punya. Ya, resource yang kita punya dia ada di bagian app kemudian filament ini. Nanti akan ada satu buah folder dan juga ada satu buah file namanya student resource. Kita buka yang di bagian studentresource.php ini saja. Silahkan dibuka. Untuk terminalnya coba saya close dulu. Kemudian kita akan scroll ke bagian bawah. Di sana nanti ada yang namanya function form ya. Kemudian ada function tabel. Function form di sini digunakan untuk membuat dari form kita. Di mana formnya dia digunakan untuk menampilkan misalnya isian untuk name ya, isian untuk nama, kemudian isian untuk fakultas ya. Nah, sebelumnya kita masukkan dulu di bagian dalam dari skema ini ya, di bagian tanda slash ini kita hilangkan, kemudian kita ganti dengan yang namanya card teman-teman ya. Card ya, silahkan dimasukkan card seperti ini. Kalau teman-teman sudah install untuk filament snippet tadi, harusnya nanti dia langsung tampil ya. Kita masukkan card begini. Nah, nanti akan ada beberapa pilihan ya. Di sini ada filament card layout ya, kemudian filament widget card, kemudian filament card layout ya di bagian card layout ini. Kita pilih yang di bagian atas, filament card layout. Nah, dia akan membuat seperti ini. Kemudian di bagian card ini, di sini dia akan menampilkan garis bawah dengan warna merah ya. Ini artinya untuk di bagian atas dia belum ditambahkan.
Supaya dia bisa menambahkan di bagian atas, silahkan di bagian cut ini diklik kanan saja. Kemudian pilih di bagian import class. Nah, import class ini muncul kalau teman-teman sudah install yang namanya PHP namespace resolver tadi. Silahkan diklik di bagian import class, nanti dia akan menambahkan di bagian atas. Kita pilih di bagian filament form component cut ini. Silahkan diklik, nanti dia akan menambahkan di bagian atas. Nah, di sini ya, filament form component cut ya, dia akan ditambahkan di sini. Oke, kemudian kita scroll lagi ke bagian bawah, ya. Kita akan masuk ke bagian skema ini. Nah, di bagian skema kita akan masukkan 3 buah field, teman-teman. Ya, ini adalah name, nama, dan juga fakultas. Yang pertama, untuk name, kita akan buat dia berupa text input, ya. Text input. Silahkan dituliskan text input, nanti akan ada pilihan seperti ini ya. Ada text input, kemudian text input kolom, pilih yang di bagian filament text input ini. Nah, ini muncul kalau teman-teman menggunakan yang namanya PHP namespace resolver ya. Silahkan cari juga untuk ekstensinya PHP, bukan namespace resolver, PHP Intelevance ya, silahkan dicari. Kalau teman-teman ikuti untuk tutorial-tutorial saya sebelumnya tentang Laravel ini, saya sudah sebutkan kita menggunakan PHP Intelevance ya, untuk bisa menampilkan pilihan seperti ini. Silahkan pilih di bagian text input ini, di mana dia menuju ke bagian filament text input ya. Silahkan diklik. Kemudian di sini kita akan membuat 1 buah inputan dan kita akan berikan nama name. Ya, nanti dia akan membuat namanya adalah name. Nah, di bagian name ini kita bisa tentukan apakah dia mandatory ataukah tidak. Artinya dia harus diisikan ataukah tidak. Kalau misalnya dia mandatory, artinya harus diisikan, kita berikan nama required. Required seperti ini. Jadi dia akan dimandatorikan atau harus diisikan. Masih ada tanda garis bawah merah seperti ini, silahkan diklik kanan saja, kemudian import class ya, supaya dia menambahkan di bagian atasnya. Ya, text inputnya supaya ditambahkan. Nah, setelah kita masukkan name, coba kita cek dulu di bagian form kita, coba kita refresh ya. Nanti harusnya akan ada 1 buah inputan dan namanya nanti adalah name, sesuai dengan yang kita masukkan tadi. Ada tulisannya text input not found, berarti bukan di bagian text inputnya. Coba kita cek dulu. Kelihatannya belum di save tadi ya. Coba kita Ctrl S dulu, kemudian coba kita lihat lagi, kita refresh. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini, ada name ya di bagian inputan. Selanjutnya setelah kita punya name, kita butuh nama, teman-teman ya. Kita akan masukkan di bagian bawahnya ini. Kita berikan bawahnya. Kita masukkan 1 lagi, nama ya di bagian bawahnya. Kita coba lihat, setelah name harusnya di bawahnya nanti ada isian nama. Coba kita refresh ya, nanti ada name, kemudian nama seperti ini. Setelah name dan juga nama, kita perlu untuk menampilkan dari fakultas kita ya. Nah, caranya silahkan dibuka lagi di bagian resource kita, student resource, kemudian kita masukkan lagi. Kalau tadi di bagian name dan juga nama, kita menggunakan text input. Karena di sini nanti kita akan buat untuk pilihan dari fakultas, maka kita tidak lagi menggunakan text input ya. Kita menggunakan select. Silahkan masukkan select, kemudian dicari dari filament komponen ya di bagian bawah ini. Kalau misalnya di bagian atas belum ditambahkan, silahkan klik kanan saja, kemudian import class ya. Nanti dia akan menambahkan di bagian atas untuk di bagian select ya. Di sini filament form komponen select ya. Dipastikan sudah dimasukkan. Kalau sudah, silahkan dimasukkan lagi make. Oke, kemudian kita masukkan di sana. Kalau di make ini kita berikan nama misalnya adalah fakultas ya untuk nama dari fieldnya. Kemudian di sini kita masukkan setelah dari tulisan make fakultas ini kita masukkan options. Option. Nah, di bagian dalam dari option ini kita berikan dalam bentuk array, di mana di bagian dalam dari array ini kita berikan untuk isian yang ada di bagian enum kita. Coba kita lihat ya di bagian tabel kita. Kalau di bagian fakultas dia ada MIPA, kemudian ada VB, kemudian ada SOSHUM ya. Kita masukkan di sana MIPA. Ini kita isikan dengan MIPA saja sama ya. Kemudian kita buat lagi. Setelah MIPA ada FEBI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman belum tahu. FEBI, kemudian yang berikutnya adalah SOSHUM ya. Sosial Humaniora, SOSHUM. Oke, seperti ini. Kemudian mari kita coba lihat untuk hasilnya di bagian form kita. Coba kita refresh.
Nanti harusnya sudah ada tambahan satu lagi untuk pilihan ya dari fakultasnya. Ada NIM, nama, kemudian di sini adalah fakultasnya. Kalau kita sudah masukkan seperti ini nanti, dia sudah akan memasukkan isian yang kita lakukan di bagian Create Student ini masuk ke bagian tabel di bagian Student ini. Coba kita akan masukkan data dulu ya. Saya masukkan NIM-nya misalnya 23001 misalnya. Kemudian di sini saya masukkan namanya Anton Suryawijaya misalnya. Suryawijaya misalnya. Kemudian fakultasnya misalnya adalah MIPA. Ya, saya pilih di bagian Create ya. Kalau misalnya dia sukses, maka dia akan memberikan informasi bahwa proses untuk menambahkan data ini bisa terjadi ya dengan menggunakan filamen. Nah, dia sudah masuk, ada peringatannya created. Mari kita lihat di bagian tabel student kita. Masukkan di bagian student ini. Coba kita lihat apakah datanya masuk ya, Anton Suryawijaya di sana. Coba kita lihat dulu di bagian tabel student. Nah, masuk ya, satu buah data namanya adalah Anton Suryawijaya dan fakultasnya adalah Fakultas MIPA. Sekarang mari kita kembalikan ke bagian student ya. Kita balik ke bagian student ini. Nanti harusnya kita akan buat tampilan supaya di bagian tampilan di halaman depan ya, kalau kita klik di bagian student ini dia akan menampilkan data kita. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya dia sudah menyiapkan untuk row-nya teman-teman ya. Ini adalah row yang pertama. Tetapi kolom-kolomnya belum kita beri nama. Supaya kolom-kolomnya ini bisa kita berikan label ya di bagian atasnya ya, di bagian head ini bisa kita berikan. Misalnya di atas nanti kita berikan NIM-nya, kemudian namanya, kemudian fakultasnya. Kita perlu melakukan pengaturan di bagian tabel. Kalau tadi kita lakukan di bagian form ya, di bagian form. Selanjutnya kita masuk ke bagian tabel ya, bagian tabel. Nah, di bagian tabel kita akan masukkan di bagian kolom ini. Kita masukkan teks kolom. Ya, teks kolom. Pastikan sudah nyambung ke bagian filamen tabel ini, tabel kolom ya, masuk ke bagian teks kolom. Kalau misalnya masih ada tanda garis bawah merah seperti ini, klik kanan saja, kemudian pilih di bagian import class ya. Sudah diimport, coba kita lihat teks kolom ya, tabel kolom. Oke, sudah. Kalau misalnya sudah, kita akan masukkan lagi make. Kemudian kita tentukan di sana adalah NIM-nya. Ya, NIM-nya. Coba kita lihat dulu. Kita pastikan ya untuk NIM-nya keluar ya, kolom NIM-nya. Dan akan menampilkan untuk isian dari NIM kita. Ada 23001 ya, sesuai yang ada di bagian tabel student kita. Nah, kita buat lagi setelah kolom NIM, saya tambahkan satu lagi. Setelah NIM adalah nama ya. Setelah nama kita punya dari fakultas ya, fakultas. Jadi ada NIM, nama, dan juga fakultas. Coba kita refresh. Nanti harusnya ada 3 buah kolom ya, NIM, nama, dan juga fakultas. Nah, ini kita bisa memberikan properti yang lain di bagian tabel kita ini. Misalnya kita bisa lakukan pengurutan ataupun pencarian ya, berdasarkan kolom-kolom ini. Nah, untuk melakukannya, teman-teman, silahkan masukkan di sini, di bagian NIM ini, kita bisa tentukan dengan sort table. Dia bisa untuk memberikan pengurutan. Kemudian kita berikan sort table, dia akan bisa dilakukan pencarian. Ya, coba saya Ctrl S dulu. Sekarang coba kita refresh. Nanti harusnya akan ada field untuk pencarian di bagian atasnya. Ya, seperti ini. Dan di bagian dari NIM ini, dia ada tanda panah ke bawah ya, supaya kita bisa lakukan pengurutan. Nah, seperti ini bisa diurutkan. Hal yang lain bisa kita lakukan di kolom nama dan juga fakultas ya. Sekarang kita tambahkan hal yang sama, ini saya copy saja. Saya letakkan juga di bagian nama, saya letakkan juga di bagian fakultas. Saya Ctrl S. Sekarang coba kita refresh dulu. Ya, sekarang sudah ada tanda panah juga di bagian nama dan juga fakultas. Nah, sebenarnya di sini kalau sudah tampil seperti ini, kita bisa lakukan proses edit ya dari si Anton Suryawijaya ini. Saya edit ya. Kemudian saya akan gantikan namanya dari yang sebelumnya Anton Suryawijaya saja. Saya tambahkan Anton Suryawijaya misalnya SSI misalnya ya. Kemudian saya pilih di bagian save change. Nanti kalau misalnya sudah ada peringatannya bahwa data sudah tersimpan, sekarang kalau kita lihat lagi di bagian student,
Nanti dia akan melakukan pengupdatean data dan datanya sudah bisa tampil di sini untuk perubahannya sehingga sekarang menjadi Anton Suryawijaya SSI seperti ini. Di sini hanya ada satu buah tombol, yakni adalah tombol edit ya. Kita juga bisa tambahkan tombol delete di sini. Nah, caranya silahkan teman-teman balik lagi ke bagian tabel ini. Kalau yang sebelumnya di bagian action hanya ada edit action saja, ini kita copy satu. Di sini kita ganti yang di bagian bawah ini bukan lagi edit action tetapi delete action ya. Delete action. Silahkan di Ctrl S, kemudian coba kita refresh. Nah, nanti dia akan ada tombol delete. Kalau misalnya saya delete, dia akan memberikan informasi pesan prosesnya. Kalau sukses, dia akan memberikan konfirmasi terlebih dahulu. Saya klik di bagian confirm seperti ini. Nanti harusnya datanya menjadi hilang. Coba saya masukkan satu buah data baru ya di bagian new student ini. Saya masukkan 23001 lagi. Kemudian saya berikan namanya Anton misalnya. Kemudian fakultasnya MIPA. Saya klik di bagian create ya. Dia akan menambahkan satu buah data. Coba kita lihat di bagian student. Ada satu buah data namanya adalah si Anton ini. Saya tambahkan lagi. Kemudian ceritanya saya lupa teman-teman ya bahwa NIM yang punya Anton tadi berapa begitu ya. Kemudian saya masukkan sama ternyata 23001. Kemudian namanya misalnya adalah Budi. Saya klik di bagian fakultasnya Febi misalnya. Saya klik di bagian create. Nanti dia tidak akan menerima kan harusnya karena di bagian proses melakukan migration tadi kita sudah tentukan bahwa NIM-nya ya kita buat supaya dia adalah unik ya, artinya hanya ada satu buah data saja untuk tabel tersebut, sehingga tidak boleh ada yang duplikat ya. Di sini sudah ada peringatannya seperti ini. Kita bisa memberikan informasi tambahan dan juga pengaturan di bagian form kita, supaya dia bisa menerima untuk data yang berbeda saja, ya, artinya unik. Untuk melakukannya, silahkan teman-teman scroll ke bagian atas lagi di bagian form. Ya, kemudian kita masuk ke bagian text input yang di bagian name ini. Sudah kita tentukan di sini adalah required ya. Nah, di sini kita bisa tambahkan lagi dengan nama unique. Unique seperti ini. Nah, dengan unique seperti ini saja, dia akan membuat bahwa inputannya adalah inputan yang unik. Tetapi kalau kita hanya masukkan seperti ini, kalau kita akan melakukan proses edit, dia akan menjadi gagal ya. Coba saya tunjukkan pada teman-teman ya. Di sini coba saya saya akan cancel dulu. Kemudian saya akan edit ya di bagian Anton ini. Kemudian di sini saya klik di bagian save change. Nanti dia masih akan memberikan pesannya bahwa the name has already been taken. Artinya dia ketika dilihat di bagian tabel student sudah ada data 23001 di bagian kolom name. Artinya kita tidak bisa menggunakan cara yang tadi ya. Kita perlu menambahkan di bagian dalam dari unique ini. Teman-teman silahkan masukkan dan diikuti. Di sini adalah ignorable ya. Kemudian dimasukkan di sini adalah fn. Kemudian masukkan di sini record, kemudian diberikan tanda panah seperti ini, masukkan lagi record. Coba kita Ctrl S, kemudian coba kita ulangi, kita lakukan proses penyimpanan, saya klik di bagian save change, nanti harusnya dia tidak akan menampilkan lagi untuk tampilannya, ya, 23001 sudah tersimpan. Sekarang saya akan buat satu buah data baru dan saya akan berikan name-nya sama ya, 23001, 23001. Name-nya misalnya adalah Budi, kemudian saya pilih fakultas, sorry saya buka lagi untuk bagian browser saya masukkan 127001, kemudian admin student ya. Saya akan buat satu buah data baru teman-teman ya, saya pilih di bagian student. Kemudian untuk NIM-nya adalah 23001, NIM-nya adalah Budi, kemudian fakultasnya misalnya adalah Febi. Saya klik di bagian create, nanti di bagian bawah dari NIM ini nanti akan ada pesan seperti ini, the name has already been taken. Kalau saya ganti menjadi 2, ya, kemudian saya klik di bagian create, nanti harusnya dia berhasil dan tidak akan menampilkan pesan lagi ya. Nah, pesannya adalah created seperti ini. Kalau klik di bagian student, nanti dia akan punya dua buah data, yakni adalah Anton dan juga Budi.
Nah, itu dia pembahasan kita tentang filamen. Kalau teman-teman ingin melihat tentang dokumentasi dari filamen, silahkan diarahkan ke bagian filamenphp.com, kemudian cek di bagian documentation. Terima kasih sudah menyimak, kita akan berjumpa lagi di video berikutnya.